menurut pandangan mereka rahimahullah itu lebih penting, ya. Dan di sini beliau memulainya bukan dengan hukum salam, ya, walaupun urutannya harusnya hukum salam terlebih dahulu. Baik, kemudian setelah menguraikan tentang siapakah salam yang dianjurkan terlebih dahulu untuk mengucapkannya, maka beliau melanjutkan wal ibtida'u bihi sunnatun, dan memulai salam itu sunnah, ya. Memulai salam itu hukumnya sunnah. Huna bayyana al-muallif rahimahullah hukma salami faqala al-ibtida'u bihi sunnatun wa hadha la yakhlu min amrayn. Di sini penulis Syarul Wafa rahimahullah menjelaskan tentang hukum salam dengan ucapan beliau, yaitu al-ibtida'u bihi sunnah, memulai dengannya yaitu dengan salam itu sunnah. Dan dalam masalah ini itu tidak lepas dari dua perkara, ya. Al-amrul awal, yang pertama, an yakuna al-waridu wahidan fabtida'uhu bisalami sunnah ainiyah, ya. Yang pertama, ketika yang datang itu satu orang, maka memulai salam itu hukumnya sunnah ainiyah. Artinya disunahkan ya orang tersebut, satu orang tersebut, sunnah ainiyah, ya. Ini ketika yang datang satu orang, sebagaimana kemarin telah kita bahas, yang disunahkan, dianjurkan untuk memulai salam adalah orang yang datang, ya, daripada orang yang sudah duduk di majelis. Jadi orang yang datang itu disunahkan, dianjurkan untuk memulai salam terlebih dahulu, ya, dibandingkan orang yang duduk. Adapun kondisi yang lainnya ketika orang sama-sama bertemu, ya, kalau sama-sama bertemu, ya, maka kalau jumlahnya sama, misalnya satu orang ketemu dengan satu orang, maka ini yang disunahkan, dianjurkan untuk memulai salam adalah yang derajatnya lebih rendah. Ya, misalnya seorang ustadz ketemu di jalan dengan muridnya, maka muridnya yang dianjurkan untuk memberikan salam. Ini yang dianjurkan. Ya, ini yang dianjurkan. Tapi sekali lagi ini anjuran dan ini tidak kewajiban, bukan kewajiban, artinya tidak mutlak. Artinya ketika seorang itu misalnya dia memiliki kedudukan lebih tinggi, tapi ternyata ketemu dengan orang yang lebih rendah kedudukannya, ya, ustadz ketemu murid, tapi muridnya kok nggak mau salam terlebih dahulu, ya ustadznya yang salam. Ya, dan ini bukan aib, karena Rasulullah SAW pernah atau bahkan sering ketika beliau bertemu dengan anak-anak kecil, beliau memulai salam terlebih dahulu. Padahal beliau Nabi, orang yang paling mulia di alam semesta ini, ya. Tapi beliau memulai salam kepada anak-anak kecil, yang seharusnya anak kecil itu memulai salam kepada beliau, ya, karena yang lebih kecil memberi salam kepada yang lebih tua. Ini diantara ketawaduan beliau alaihi salatu wassalam. Baik. Oleh karena itu hukum salam, ya, itu sunnah ainiyah ketika yang datang itu adalah satu orang. Sunnah ainiyah, ya. Artinya sunnah itu memang untuk dirinya sendiri, ya, satu orang itu. Al-amru tsani, kemudian yang kedua, an yakuna al-waridu aktsara min wahidin, yang datang itu lebih dari satu, ya, misal 2, 3 atau seterusnya. Fal ibtida'u bisalam sunnatun kaifiyah, kifaiyah, ya, sunnah kifaiyah, artinya yang disunahkan salah satu, mau semua itu lebih baik. Kalau salah satunya sudah melaksanakan, maka sunnah untuk yang lainnya gugur.
Ya, saya dipahami ya. Jadi misalnya datang 2 orang, ya, atau 3 orang. Ini yang disunahkan siapa? Yang disunahkan untuk menggugurkan sunnah tersebut cukup salah satu, ya, cukup salah satu. Misalnya datang 3 orang yang salah cuma salah satu, maka ini yang lainnya sudah gugur sunnahnya, ya, sudah gugur hukum sunnahnya. Ya, ini sebagaimana ketika kita memahami tentang fardu kifayah, fardu ain. Kalau fardu ain itu bagi person semuanya wajib. Kalau fardu kifayah berarti satu saja sudah melaksanakan, itu yang lainnya gugur, tidak berdosa ketika tidak melaksanakannya. Ya, misalnya sholat jenazah, ya, sholat jenazah fardu kifayah, wajib kifayah, artinya kalau di antara kaum muslimin sudah melaksanakan, ya, maka yang lainnya gugur. Yang lainnya gugur, artinya tidak berdosa. Tapi kalau semuanya nggak melaksanakan, berdosa semuanya, ya, di satu tempat tersebut. Ya, ini makna fardu kifayah atau sunnah kifaiyah. Ya, demikian juga sunnah kifaiyah ini ketika beberapa orang datang lebih dari satu, maka satu saja salam, maka ini sudah menggugurkan kesunahan yang lainnya, ya, sudah menggugurkan hukum sunnahnya. Walaupun kalau salam semuanya itu lebih afdal, lebih baik, karena semuanya mendapatkan bagian dari pahala sunnah. Yakni dijelaskan di sini, idza warada alaina syakhsun fabtida'u salami fi haqqihi sunnah ainiyah. Apabila datang kepada kita yaitu seorang, maka memulai salam itu sunnah ainiyah, ya. Dia disunnahkan dengan sunnah ainiyah. Sunnah ainiyah karena dia sendiri, ya. Karena dia sendiri. Artinya kalau dia nggak salam, sunnah ainiyahnya nggak gugur, ya. Lakin idza kana hunaka akthar min wahidin, apabila di sana yang datang itu lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya, fabtida'u salami sunnah kifaiyah, maka memulai salam itu sunnah kifaiyah. Satu saja yang salam, yang lainnya gugur, ya, gugur kesunahannya. Ya, idza qama bi syakhsun kafa 'anil baqiyah. Ya, apabila sudah dilaksanakan satu orang, yaitu sudah salam satu orang, maka itu sudah mencukupi bagi yang lainnya. Wal afdalu an yusallimu jami'an. Yang paling afdal adalah semuanya mengucapkan salam, ya, agar semuanya mendapatkan keutamaan sunnah. Walaupun dalam masalah ini tidak berdosa, ya, karena yang namanya sunnah, hukum sunnah ini adalah sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala, tapi kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Tapi untuk hitung-hitungan selaku orang muslim ini rugi, ya. Sunnah itu kalau tidak dikerjakan padahal dia mampu, apalagi sunnah tersebut mudah untuk dilaksanakan, maka ini rugi, ya, bukan hanya sekedar tidak apa-apa, tapi rugi, ya. Ini sebagaimana kalau hitung-hitungan seorang pedagang, ya, dia tahu istilahnya barang murah di depan matanya, ya, dia seorang pedagang, ini jelas barang murah dan dia mampu beli, ya, iso tuku, tapi ra dituku padahal iso adol, iso tuku barangnya murah genah, wis ketok moto badine 100% misalnya, ya. Nah iki nek ditinggal ya ora apa-apa, tapi rugi, ya, rugi, ya. Jadi iso itu badi tapi dia tinggalkan, ya. Ini dalam masalah dunia, ya, apalagi ini sunnah
yang pahalanya lebih besar, ya. Karena terkadang dengan amalan sunnah itu disitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan amalan sunnah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai sebab untuk dia mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkadang dengan amalan yang sunnah, ya. Dan ini banyak perkara-perkara semacam ini, contoh-contoh dari Nabi alaihissalatu wassalam. Sebagaimana ketika Nabi mengatakan ada seorang laki-laki yang masuk surga hanya dengan menghilangkan gangguan dari jalan. Dia berjalan di satu jalan, kemudian dia melihat ada sebuah ranting atau pohon yang menghalangi. Kemudian dia berpikir, akan saya singkirkan karena ini akan mengganggu jalan kaum muslimin. Dia singkirkan, maka Allah mensyukuri perbuatan tersebut, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga, ya. Ini kan amalan yang seandainya dia nggak mau menyingkirkan nggak ada masalah, ya. Bukan dia yang mengganggu, istilahnya itu ada gangguan yang datang begitu saja, pohon yang tumbang atau ranting yang menghalangi di jalan, ya. Bukan kesalahan dia, ya. Tapi ketika dia melaksanakan itu, ya, dengan niatan untuk agar supaya kaum muslimin yang lainnya tidak terganggu, maka Allah Subhanahu wa taala mensyukuri amalan seorang hamba. Amalannya kecil, ya, amalannya kecil, tapi Allah Subhanahu wa taala balas dengan surganya. Ya, subhanallah. Ya, inilah kandungan di antara makna kandungan nama Allah Asy-Syakur. Ya, yaitu Maha mensyukuri amalan seorang hamba. Amalannya sedikit nggak sebanding dengan apa yang Allah siapkan. Ya, nggak sebanding dengan apa yang Allah siapkan. Ya. Baik. Wa yadullu li hadha hadits Ali radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yujzi'u 'anil jama'ah idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil julusi an yarudda ahaduhum. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dari Ali radhiyallahu ta'ala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencukupi dari jamaah, artinya dari sekelompok umat orang yang lewat untuk memberi salam salah satunya, ya, salah satu di antara jamaah tersebut, itu sudah mencukupi, kata Nabi alaihissalatu wassalam. Dan mencukupi bagi orang-orang yang duduk yang diberi salam tadi untuk membalas salah satunya, artinya membalas salamnya. Ya, jadi kalau yang datang itu banyak, kemudian yang duduk yang diberi salam ini juga banyak, lebih dari satu, maka yang datang ini mencukupi kalau salah satunya memberi salam. Yang membalas salam ini juga sudah mencukupi kalau salah satu saja yang mengucapkan, ya. Misalnya jamaah di masjid, ya, ada pengumuman, ya. Ketika pengumuman tersebut bertepatan dengan mungkin sebagian masih berzikir, ya, maka yang mengumumkan mengatakan assalamualaikum, ya, warahmatullahi wabarakatuh misalnya, ya, maka kemudian dijawab oleh sebagian yang mungkin zikirnya sudah selesai, ya, dan sebagian lagi masih melanjutkan zikir tidak menjawab salamnya, maka ini sudah mencukupi, ya, sudah mencukupi. Wa idza sallama al-wahidu min al-jama'ah al-musyad aw ar-rukab ajza'a lil jama'ah wa idza radda wahidun min al-jama'ah min al-julusi ajza'a lil jama'ah. Ini ucapan penulis, ya. Di poin berikutnya beliau mengatakan, dan apabila salah satu dari jamaah itu memberikan salam, ya, dari jamaah yang berjalan tadi,
atau yang naik kendaraan yang dia dianjurkan untuk memberikan salam terlebih dahulu, itu salah satunya saja itu memberi salam, itu sudah mencukupi dari teman-temannya yang datang tadi. Dan apabila membalas salam tersebut salah satu dari jamaah yang duduk, maka itu juga sudah mencukupi. Ya. Baik. Kemudian di sini dijelaskan oleh Syekh Al-Musyayikhi rahimahullah taala, ar-raddu fardu kifayah. Adapun membalas salam ini hukumnya fardu kifayah. Ya, artinya kalau tidak ada yang menjawab, semuanya menanggung dosa. Karena ini fardu, wajib. Ya, karena ini fardu artinya wajib, tapi wajibnya wajib kifayah. Ya, satu saja sudah terdengar menjawab, yang lainnya nggak menjawab, nggak ada masalah. Ya, sudah gugur kewajibannya. Ya, artinya sudah tidak berdosa lagi. Ya. Yakni ibtida'us salam idza kana wahidan sunnatun ainiyah, yaitu memulai salam apabila satu orang maka sunnah ainiyah, wa idza kanu aktsara min wahidin fahiya sunnah kifaiyah. Apabila lebih dari satu maka memulai salam adalah sunnah kifaiyah. Wa amma raddu 'ani salam fa huwa fardhu kifayah. Adapun menjawabnya, yaitu menjawab salam, maka hukumnya fardu kifayah. Ya, yakni yakfi an yarudda wahidun minhum. Ya, ini cukup yang membalasnya satu orang di antara mereka. Wal afdalu an yaruddu jami'an, dan yang afdal itu adalah semuanya ikut membalas salam tersebut. Wa dalilu dzalika ma taqaddama min hadits Ali radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yujzi'u 'anil jama'ah idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil julusi an yarudda ahaduhum. Ya, dari hadis yang tadi, ya, yaitu cukup bagi jamaah yang lewat itu untuk memberi salam salah satu saja, dan cukup bagi yang duduk yang diberi salam itu cukup membalas salah satu di antara mereka. Baik, kemudian qala al-mu'allif rahimahullah, berkata penulis di poin berikutnya, wasifatus salam. Sekarang masuk sifat salam, ya. Lafadznya bagaimana? Salamun alaikum, ya, wa sifatur rad wa alaikumussalam. Sifat salam, salamun alaikum, wa sifatur rad, dan cara menjawabnya adalah wa alaikumussalam. Ya. Lamma dzakara al-muallif rahimahullahu hukm as-salam wa tabayyana anna hukm as-salam sunnah, imma sunnah ainiyah wa imma sunnah kifaiyah. Wa amma radduhu fa huwa fardhu kifayah idza qama bihi man yakfi saqata al-ithmu 'anil baqin, wal afdal an yaruddu jami'uhum. Bayyana huna al-muallif anna sifat as-salam sifatun kamilah wa sifatun mujzi'ah. Setelah muallif menerangkan tentang hukum salam, ya, yaitu memulai salam bisa sunnah ainiyah kalau yang datang satu orang, bisa sunnah kifaiyah kalau yang datang itu lebih dari satu. Adapun membalasnya hukumnya fardu kifayah, artinya kalau tidak ada yang menjawab salam maka semuanya berdosa, dan kalau ada yang menjawab salam satu saja maka dosanya telah gugur, tanggungan kewajibannya telah gugur. Dan yang afdal adalah semuanya, baik memberi salam ataupun menjawab, itu yang paling afdal adalah semuanya. Amma sifatul kamilah, maka penulis di sini memulai dengan sifat salam, ya, yaitu sifat kamilah dan sifat mujzi'ah, ya, sifat yang sudah mencakup, ya, artinya sempurna, ya, dan sifat yang mencukupi saja, ya.
Baik. Amma sifatul kamilah, adapun sifat yang sempurna, fahiya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yaitu dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lengkap, ya. Wa yadullu lidzalika anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi hadits Imran bin Husain radhiyallahu anhu kana jalisan faja'a rajulun faqala assalamu alaikum faradda alaihi salam wa qala ashrun thumma ja'a akhar wa qala assalamu alaikum warahmatullahi faradda alaihi salam wa qala ashrun faja'a thalithun faqala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh faradda alaihi salam wa qala thalathun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya. Sifat yang sempurna di dalam salam ini sebagaimana dalam hadis bahwasanya Nabi SAW pernah satu hari, ya, sedang duduk, kemudian datang seorang laki-laki, kemudian mengucapkan assalamualaikum, ya, assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam pun menjawab salamnya, ya. Tapi di sini beliau tidak menyebut jawaban salam beliau apakah sama ataukah dengan jawaban yang lebih baik. Cuman disebutkan dalam hadis tersebut, ya, faradda alaihi salam, artinya Nabi alaihissalatu wassalam menjawab salamnya. Kemudian berkata asyrun, 10. Ya, artinya apa? Pahalanya, dapat kebaikan pahala 10. Ya. Kemudian datang lagi yang lain, ya, kemudian mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, ditambah warahmatullah. Kemudian Nabi pun menjawab salam tersebut, kemudian mengucapkan isyrun, 20. Ya, 20. Kemudian datang yang ketiga, ya, kemudian mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditambah wabarakatuh, ya. Ada 3 keadaan di sini, ya, 3 lafaz, ya. Kemudian Nabi SAW yang terakhir ini pun menjawab salamnya, kemudian mengatakan salatun, 30, ya. Wa hadza yadullu ala anna sifat salam al-kamilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis tersebut jelas bahwasanya sifat salam yang sempurna yaitu yang terakhir dari orang yang ketiga, karena Rasulullah SAW memberikan tingkatan pahala di situ, ya. Ketika mengucapkan assalamualaikum asyrun, 10. Ketika mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi isyrun, 20. Ketika yang terakhir mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian Rasulullah mengucapkan salatun, 30. Ya, berarti di sini menunjukkan sifat yang sempurna yaitu yang terakhir dari orang yang ketiga tadi, ya, yang lengkap, ya. Baik. Kemudian yang kedua, as-sifatul mujzi'ah, sifat yang mencukupi, wa hiya an yaqul assalamualaikum, ya, yaitu mengucapkan assalamualaikum dengan ganjaran pahala 10 tadi, ya. Wa hadza dalla laha kama taqaddama hadits Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala, dan ini telah ditunjukkan pada hadis yang telah lalu, ya, di atas tadi, dari hadis Imran bin Husain tentang datangnya laki-laki 3 orang tadi. Farrajulu alladhi sallama wa qala assalamualaikum radda alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu seorang laki-laki yang datang pertama kali kemudian salam kepada Nabi dengan assalamualaikum, ya, yaitu dengan tingkatan yang pertama kali, ya. Itu sudah mencukupi, ya. Artinya tanpa ditambahi warahmatullah atau wabarakatuh, itu sudah mencukupi. Ini sebagaimana yang ma'ruf di kalangan kita, ya. Ketika ketemu assalamualaikum, ya,
jarang kalau kita melengkapi ya, jarang ya. Padahal ini pahalanya Masya Allah ya. Kalau assalamualaikum berarti cuma 10 ya. Tapi kalau kita sudah tahu seperti ini, maka ya paling enggak kita praktekkan lah ya, kita praktekkan ya. Apalagi kalau kita pas longgar, kecuali kalau kita pas apa istilahnya papasan tapi sama-sama naik motor misalnya ya, itu kan waktunya cepat, singkat ya, maka assalamualaikum itu cukup ya. Tapi kalau pas jalan atau pas lagi ketemu pergi majelis ya, maka itu kan waktunya longgar, maka kita ucapkan salam yang lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, karena itu mendapatkan 30 dari kebaikan, dari ganjaran, dan itu merupakan sifat yang sempurna. Baik, wassalamu lahu sifatani min haitsu at-ta'rif wa tankir. Dan assalam yaitu mengucapkan salam ada memiliki dua sifat dari sisi ta'rif dan tankirnya. Apa itu ta'rif? Ta'rif itu maksudnya pakai alif lam atau tidak. Assalamualaikum atau salamun alaikum. Ya. Ini di pembahasan dalam nahwu ya, dalam bahasa Arab ya, yaitu ada alif lam, itu namanya ma'rifat, sesuatu yang sudah diketahui. Adapun tankir atau nakiroh itu sesuatu yang belum diketahui. Makanya ketika dikatakan misalnya ar-rajulu dengan rajulun itu beda. Ar-rajulu berarti sama-sama artinya laki-laki, tapi kalau ar-rajulu itu biasanya itu loh laki-laki itu ya, ada 5 laki-laki, kita mengatakan ar-rajulu berarti yang ditunjuk sudah kita ada di pikiran kita, dari kelima itu siapa ya. Tapi kalau rajulun berarti dari kelima laki-laki tersebut belum kita tentukan ya, bisa nomor 1, 2, 3, 4, 5 salah satunya. Tapi kalau pakai alif lam ar-rajulu berarti itu sudah kita tentukan. Baik. As-sifatul ula, sifat yang pertama assalamualaikum. Wa sifatul tsaniyah at-tankir wa hiya salamun alaikum. Ya, salamun alaikum. Ini boleh kedua-duanya. Wa kilahuma jaizun, dan keduanya boleh. As-salamul mu'arraf taqaddama fi hadits Imran wa hadits Abi Hurairah, wa salamun fi hal tankir jaa fi qawlihi azza wa jalla faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun. Ya, keduanya boleh, dan salam dengan alif lam ya ma'rifat itu sebagaimana dalam hadis Imran tadi bin Husain dan juga hadis Abu Hurairah yang menjelaskan tentang siapa yang memulai salam ya, yaitu orang yang berjalan kepada orang yang duduk, orang yang naik kendaraan kepada orang yang berjalan ya, seperti itu. Yaitu disebutkan di situ hadisnya dengan alif lam. Adapun dengan bentuk tankir yaitu nakirah tanpa alif lam, maka ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan tamunya Nabi Ibrahim, sebagaimana pertemuan yang lalu telah kita jelaskan ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu kedatangan 3 orang malaikat ya, atau 3 malaikat, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil ya. Ini datang sebelum mendatangi kaumnya Nabi Lut ya, untuk membinasakan kaumnya Nabi Lut, karena sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala kaumnya Nabi Lut ini sudah tidak mungkin mendapatkan hidayah lagi. Ini sudah vonis dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menghendaki untuk dibinasakan, yaitu kaum Sodom ya, yaitu orang yang pertama kali melakukan hubungan sesama jenis ya. Bahkan ketika malaikat datang dengan wajah yang ganteng ya, kaumnya Nabi Lut
do pengen, ya. Padahal Nabi Lut sudah mengatakan, "Yo, anakku nikah ono wis ora apa-apa. Tapi ojo tamuku." Ya. Maka kaumnya Nabi Lut malah mengatakan, sebenarnya kamu tahu kan saya ini inginnya apa? Saya nggak niat, nggak minat, ya, nggak berhasrat dengan anakmu, ya, anak-anak perempuanmu, nggak berhasrat. Tapi serahkan saja tamu tersebut, ya. Baik. Yaitu ketika datang mampir ke tempatnya Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim ini adalah masih saudaranya Nabi Lut, ya. Maka para malaikat tersebut, ya, 3 malaikat tersebut memberikan salam dengan kalimat salaman, ya, faqalu salaman, tanpa as-salam, tanpa alif lam. Kemudian Nabi Ibrahim pun menjawab dengan salamun, ya, tanpa alif lam juga. Dan ini menunjukkan bolehnya kalimat salam, baik menjawab, baik mengucapkan ataupun menjawab tanpa alif lam. Baik, qala al-mu'allif rahimahullah, kemudian berkata penulis di sini melanjutkan pembahasan wasifatur rad wa alaikumussalam, dan sifat rad, sifat di dalam membalas, yaitu wa alaikumussalam, wa rad lahu sifatan, dan menjawab itu ada dua sifat, ya, dua bentuk. Al-ula bi ziyadatil wawi, dengan tambahan wawu, wa alaikumussalam, wa ini sifat menjawab, ya. Wa daliluhu hadis Anas, dalilnya adalah hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum, apabila memberikan salam kepada kalian ahli kitab Yahudi maupun Nasrani, ya, faqulu, maka ucapkanlah wa alaikum, ucapkanlah wa alaikum, ya, cukup dengan wa alaikum, ya. Baik. Kenapa para ulama mengatakan karena tidak membalas dengan lengkap waalaikumsalam, karena terkadang orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, ya, terutama orang-orang Yahudi itu melesetkan, ya. Pernah Nabi dikasih salam assalamualaikum, bukan assalam, tapi dipelesetkan dengan samar, artinya kebinasaan atasmu, ya, kebinasaan atasmu, ya. Makanya ketika ahli kita memberikan salam dan itu tidak jelas, ya, assalamualaikum atau assalamualaikum, ya, maka cukup kita membalas dengan waalaikum dan atasmu juga. Artinya kalau dia ternyata salamnya salam assalamualaikum, yaitu kebinasaan, yo kamu juga dapat kebinasaan, gitu, ya. Baik. Ini sifat membalas salam yaitu dengan wawu, ya. Atsaniyah bidunil wawi, yaitu yang kedua tanpa wawu, langsung alaikumussalam. Jadi ketika ada yang mengucapkan salam assalamualaikum, maka dijawab alaikumussalam atau wa alaikumussalam. Wa yadullu alaihi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu lamma khalaqallahu Adam, ya, wa nafakha fihi ruha atasa, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh, ya, ke dalam tubuhnya Adam alaihissalam, atasa, kemudian Adam alaihissalam bersin. Fahamida rabbahu bi'idnillahi, ya, bi'idnillahi lahu. Kemudian Adam memuji Rabbnya ketika bersin,
memuji Rabbnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya dijelaskan para ulama, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada Nabi Adam, ya. Karena nggak mungkin dia bisa serta-merta begitu ditiupkan ruh pada dirinya kemudian bersin langsung memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena dia belum tahu pujian, ya, baru dihidupkan. Maka pujian tersebut itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Faqala alhamdulillah, sehingga Allah menuntunnya untuk memujinya, ya, dengan ucapan alhamdulillah. Faqala lahu rabbuhu, kemudian Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ya, rahimaka rabbuka ya Adam, ya, semoga Rabbmu merahmatimu wahai Adam. Idhab ila ulaikal malak minal malaikah, pergilah engkau kepada mereka, artinya kepada para malaikat. Faqul, dan katakanlah assalamu alaikum. Faqalu wa alaikumussalam, ya, wa rahmatullah, ya. Thumma raja'a ila rabbih faqala inna hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatu banika bainahum ya. Kemudian setelah Adam mengucapkan assalamualaikum, faqalu, kemudian para malaikat menjawab wa alaikassalam wa rahmatullah, ya. Kemudian kembali kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala setelah memberi salam kepada malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya ini adalah ucapan salam dan ini menjadi ucapan salammu dan juga menjadi ucapan salam keturunanmu di antara mereka. Artinya sampai sekarang, artinya manusia terutama kaum muslimin ini salamnya ini adalah yang pertama kali mengucapkan adalah bapak kita yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ya. Baik, cuman di sini Syekh Ali Al-Musyaikhih hafizahullah memberikan dalil tentang ucapan membalas salam tanpa wawu ini dengan hadis ini. Tapi sebenarnya wallahu alam, ya, saya cek redaksi hadis ini ternyata memang pakai wawu wa alaikassalam. Artinya nggak pas, ya. Nggak untuk pendalilan ini karena pakai wawu, padahal yang dibutuhkan tanpa wawu, ya. Ini sebagaimana disebutkan di sini sifat membalas salam yang kedua bidunil wawi, ya. Kemudian beliau bawakan hadis ini, tapi ternyata hadis ini pun ketika malaikat menjawab faqalu wa alaikassalam pakai wawu juga, ya. Wallahu alam. Tapi yang jelas saya lihat qaulnya ulama yang lain memang semua sepakat bahwasanya boleh mengucapkan salam dengan tambahan wawu wa alaikumussalam ataupun tanpa wawu langsung alaikumussalam. Cuman yang lebih utama yaitu dengan wawu, ya. Karena dengan wawu itu berarti menunjukkan kita mengulangi salam tersebut untuk diri kita, ya, dan juga orang yang kita kita jawab tersebut, ya. Jadi ketika ada orang mengucapkan assalamualaikum kemudian kita mengucapkan waalaikumsalam, itu takdirnya itu adalah wa alayya wa alaikumussalam, ya. Dan atasku juga untukmu, ya. Tapi kalau tanpa wawu cuman alaikumussalam itu berarti kita meninggalkan untuk mengulangi tahiyat atau ucapan selamat untuk diri kita, ya. Kita hanya mencukupkan untuk orang yang kita balas tersebut, ya.
Maka ini lebih utama dengan tambahan wawu, ya. Baik. Qala rahimahullah, berkata penulis, kemudian waziyadatu al-ma'muru biha al-mustahabbah, ya, wa rahmatullahi wa barakatuh, wa la yustahabbu az-ziyadatu ala dzalik. Dan tambahan yang diperintahkan, ya, yang disunnahkan, yaitu tambahan dari waalaikumsalam atau assalamualaikum tadi, itu wa rahmatullah wa barakatuh. Dan tidak disunnahkan tambahan setelah itu, ya, tambahan setelah itu, ya, karena ada beberapa riwayat, yaitu tambahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuhu, ya. Tapi wallahu alam, ya, ini para ulama mendhaifkan hadis tersebut, ya. Jadi cukup untuk mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Sabaqa an dzakarna anna salama lahu sifatan. Telah lalu kita menyebutkan bahwasanya salam itu memiliki dua sifat, artinya dua bentuk. Sifat yang sempurna, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa sifatun mujzi'ah, dan sifat yang mencukupi saja, artinya assalamualaikum. Wa qaulul muallif rahimahullah, dan ucapan penulis rahimahullah, wala tustahabbu ziyadah ala dzalika, dan tidak disunnahkan tambahan, ya, ai an al-qaulu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian ditambahi wa maghfiratuhu wa ridwanuhu. Nah, kalimat maghfiratuhu wa ridwanuhu ini penulis mengatakan ini tidak ada sunnahnya, artinya tidak disunnahkan tambahan seperti ini, ya, tidak disunnahkan. Fahadha lam yathbut fihi syai'un 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak tetap, ya, hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya lemah, ya. Wa li hadza qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma liman qalaha, oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan kepada orang yang mengucapkan tambahan wa maghfiratu wa ridwanuhu, ya, intahi, ya, ila wa barakatuhu, cukup, ya, berhenti sampai wa barakatuhu, artinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau ingin ucapan yang sempurna tanpa perlu menambah wa maghfiratuhu wa ridwanuhu, ya. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, lakin law hayya bi tahiyyatin ukhra, akan tapi kalau seandainya ada seseorang yang mengucapkan dengan ucapan tahiyah, ucapan selamat yang lain, ya, selain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, maka itu hukumnya dibolehkan dengan catatan dia salam terlebih dahulu, ya, dia salam terlebih dahulu, artinya dia ucapkan dulu assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya. Setelah itu kemudian dia mengatakan ahlan wa sahlan, kaifa asbahtum wa kaifa amsaitum, itu boleh, ya, selamat datang, ya, bagaimana kabarmu pagi hari ini, bagaimana kabarmu sore hari ini, ya, sobahu khair, ya, misalnya seperti itu, nggak ada masalah, ya. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, setelah salam, ya, ditambahi seperti itu nggak ada masalah, karena itu sudah berdiri sendiri,
Ya, berbeda dengan lafaz tadi. Misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuhu, itu sudah menggabungkan satu ajaran tersendiri, ya, yang tidak ada dalilnya, ya. Tapi kalau ucapan-ucapan selamat, ya, sebagaimana di kebiasaan masyarakat, ya, baik itu dengan bahasa Indonesia maupun bahasa Arab, ya. Kalau bahasa Arab misalnya subhanal khair, masaul khair, kaifa asbahtum, kaifa amsaytum, ahlan wa sahlan, ya, ucapan-ucapan selamat itu enggak apa-apa setelah mengucapkan salam. Atau dengan bahasa Indonesia setelah assalamualaikum, selamat siang Pak, ya, enggak ada masalah, ya, enggak apa-apa. Ya, kalau di pagi hari misalnya assalamualaikum, selamat pagi, ya, assalamualaikum, selamat datang Pak sini, ya, misalnya seperti itu, ya, itu nggak ada masalah karena itu tahiyat yang mubah, yang dibolehkan dengan catatan setelah mengucapkan salam yang disyariatkan, ya, tapi jangan diganti, ya, jangan diganti, artinya nggak mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi langsung ahlan wa sahlan, selamat pagi, ya, selamat siang. Ini berarti mengganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang tidak ada nilainya. Artinya kan ubah itu kan dapat apa-apa, ya. Padahal mengucapkan salam sunnah. Ya, apalagi kalau kita sendiri sunnah ainiyah, ya, benar-benar sunnah itu ditekankan untuk diri kita. Sunnah ainiyah itu gak akan gugur kecuali ya kita sendiri yang mengucapkan, karena namanya sunnah ainiyah, hanya satu orang, ya. Oleh karena itu boleh mengucapkan ucapan selamat selainnya, dengan catatan setelah didahului dengan salam yang disyariatkan, yaitu assalamualaikum atau yang lebih lengkapnya. Baik, kemudian penulis mengatakan tadi, wa yustahabbu lil musallimi an yaktasira ala qawli salamun alaikum warahmatullah. Ini liyadruka lil mujibi az-ziyadata al-ma'mura biha wa hiya qawluhu wa barakatuh bi ahsana minha aw rudduha. Ya, ini dalil beliau. Jadi beliau, ya, memiliki pendapat, ya, ijtihadnya beliau, ya, bahwasanya disunnahkan bagi orang yang salam itu cukup sampai assalamualaikum warahmatullah, jangan ditambah wa barakatuh. Kenapa alasan beliau? Ya, ada alasannya, dan alasannya masuk akal ini, ya, alasannya masuk akal, ya, agar supaya dia membiarkan orang yang nanti akan menjawab, dia bisa tambah dengan wa barakatuh, ya. Dalilnya, ya, dalil, ya. Artinya beliau istihadnya beliau, pendapatnya beliau mencukupkan agar supaya orang yang salam itu mencukupkan sampai kalimat assalamualaikum warahmatullah, jangan ditambah wa barakatuh. Kan nanti wa barakatuh itu untuk yang jawab, ya. Karena dalam ayat, ya, di dalam surah An-Nisa ayat ke-86 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza huyitum bidahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kalian diberi salam, ya, yaitu assalamualaikum, dengan ucapan salam, fahayyu bi ahsana minha, maka berilah dia balasan salam dengan yang lebih baik, ya, aurudduha, atau yang semisalnya. Makanya kalau yang salam itu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang jawab gak bisa lebih baik, mesti sama, ya. Kalau dia jawab juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan sama. Lebih baiknya mana? Gak ada, ya.
lebih baik nggak ada, karena itu sudah bentuk akhir, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya beliau berpendapat dengan ayat ini bahwasanya cukup bagi orang yang salam itu sampai assalamualaikum warahmatullahi, jangan sampai wabarakatuh. Ya, ini dalilnya. Ya, karena Allah SWT memerintahkan untuk menjawab salam itu dengan yang lebih baik atau minimalnya sama. Ya. Baik, kemudian di sini dijelaskan oleh Syekh Khalid Al-Musyaikhi hafizallahu, lidzalika yaqulul muallif idza sallamta faqul assalamu alaikum warahmatullahi faqat. Ya, oleh karena itu muallif rahimahullah ya itu mengatakan bahwasanya apabila engkau memberikan salam maka cukup katakan assalamualaikum warahmatullahi, likai yujibul mujib, agar supaya orang yang menjawab itu mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, fayakunu mutamathilan liqaulillahi azza wajalla, sehingga orang yang menjawab itu bisa merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, fayaruddu bi ahsana man huyya, yaitu bisa menjawab dengan yang lebih baik dari orang yang mengucapkan salam tersebut. Ya, wa hadza ma dhahaba bil muallif rahimahullah taala, dan ini pendapatnya penulis ya rahimahullah taala. Wasahih, adapun yang benar an yaqul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yaitu tetap boleh karena tidak ada dalil yang jelas ya. Ya, artinya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada memerintahkan, bahkan yang ada hadis menunjukkan bahwasanya ucapan salam yang lengkap itu juga pernah diucapkan ya di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, sebagaimana hadis Imran bin Husain tadi ya, satu orang datang assalamualaikum, dua orang datang assalamualaikum warahmatullahi, ketiganya datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan yang ketiga ini beliau mengatakan salatun 30. Ya, ini menunjukkan bolehnya. Allah alam, ini hanya pendapat penulis ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau berpendapat agar supaya yang menjawab salam itu bisa merealisasikan firman Allah, yaitu dengan menjawab salam dengan yang lebih baik. Kalau sama kan berarti itu awudduha, yaitu menjawab dengan yang sama. Bi ahsana minhanya enggak dapat, itu loh maksudnya. Ya, paham ya? Jadi ini pendapat beliau, tapi yang rajih, yang sesuai dengan dalil, apalagi dalam hadis tadi telah dijelaskan ya, bahwasanya datang kepada Nabi orang yang memberikan salam dengan lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa idza qassara fa innal mujib yazidu fi haqqihi wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Amma an naqulil musallim la tasilu ila barakatuh ya, wa tahrumu nafsuhu al khaira wal fadla ya, wa tiba' sunnah likai yutatbiquha al-mujib, hadza fi nadhar ya. Jadi alasan penulis kenapa mencukupkan artinya orang yang memberi salam harus mencukupkan dengan kalimat warahmatullah tanpa wabarakatuh ya, itu agar supaya yang menjawabnya itu bisa sampai kepada kalimat sebagaimana yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahayyu bi ahsana minha, artinya dia bisa mengucapkan atau membalas salam dengan yang lebih baik sampai kalimat wa barakatuh ya. Dan ini pendapat ini fihi nadhar ya, masih perlu dilihat lagi ya, karena berarti dia mengharamkan, artinya menghalangi dirinya sendiri dari kebaikan dan keutamaan dan mengikuti sunnah
ya, karena sunnahnya jelasnya tadi, ya, ada satu orang datang, assalamualaikum, dua, assalamualaikum warahmatullahi, yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalilnya jelas, ya, di hadapan Nabi langsung, dan ketiga-tiganya mengucapkan dengan 3 bentuk kalimat, ya, dan yang terakhir itu justru malah yang paling besar pahalanya, ya, yang dia perolehnya itu 30, ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih berkaitan dengan salam, ya. Jadi pembahasan salam ini, jadi kalau kita membahas secara fikih itu masih banyak, ya, ternyata. Bagaimana nanti salam ketika setelah salam kemudian kita berpisah sebentar, terpisah dengan tembok, ya, atau pohon, itu bagaimana? Apakah kita dianjurkan salam lagi atau bagaimana? Itu ada pembahasannya. Bagaimana salam dengan lawan jenis, bagaimana dengan anak kecil, itu masih ada pembahasan tentang masalah-masalah seperti itu, dan di sini akan dibahas insyaallah taala, ya, karena ini termasuk adab di dalam salam, ya. Adapun selama ini kan kita tahunya salam ya salam, ya, salam ya salam, ya. Pokoknya mengucapkan salam, tapi kita terkadang nggak tahu apa pahala di balik salam tersebut, ya, sehingga kita bisa termotivasi, ya, untuk menghidupkan sunnah ini, ya. Kalau kita hanya sekedar mengucapkan salam atas dasar adat istiadat dan kebiasaan masyarakat Indonesia karena mayoritas muslim, kemudian kita juga ikut salam semata-mata seperti itu, maka kita nggak akan dapat apa-apa. Berbeda kalau kita tahu ilmunya, ternyata kita ucapkan assalamualaikum itu dapat 10 kebaikan, ya. Kalau kita tambahin, ya, assalamualaikum warahmatullahi dapat 20. Kita tambahin lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 30, masya Allah, ya. Ini baru apa istilahnya ucapan salam, ya, di dalam Islam. Terlebih lagi nanti adab-adab yang lainnya, ya, walaupun hukumnya bukan hukum yang wajib, ya, karena mulai salam adalah sunnah, ya, tapi kaitannya sangat erat sekali dengan keimanan seseorang. Sebagaimana dalam hadis yang lalu Rasulullah SAW mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian enggak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Artinya iman kalian enggak sempurna sampai kalian saling mencintai dengan sesama muslim, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Apakah mau kalian aku tunjukkan kepada satu amalan yang kalian ketika melakukan amalan tersebut kalian pasti akan tumbuh rasa saling cinta, ya. Maka Rasulullah mengatakan, afshus salam bainakum, yaitu sebarkan salam di antara kalian. Berarti rentetannya itu bisa ke surga, ya. Memberi salam, saling memberi salam, tumbuh rasa cinta. Rasa cinta itu akan menguatkan, menyempurnakan keimanan seseorang. Keimanan seseorang Allah jadikan dia sebagai sebab masuknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.